Zodiak Leo, semoga kabarnya selalu baik ya. Pembacaannya umum, jadi pahami dengan bijaksana, tidak semua cocok. Apa yang akan kamu alami di bulan Oktober ini ya, memasuki awal Oktober tahun 2025, seperti apa? Kita buka kartu-kartunya yang telah kuacak. Kita lihat sama-sama untuk zodiak Leo, ada hal apa saja tentang kehidupan kalian, pekerjaan kalian ya, memasuki Oktober tahun 2025 seperti apa? Oke. Leo, eh sesuatu hal yang ingin kamu kerjakan itu kerjakan dengan cepat ya. Jangan pernah menunda-nunda ya. Karena di sini kreativitas kamu ini sedang berkembang. Ya, contoh misalnya ini bagi kalian yang sedang ingin berbisnis, contoh ya, berjualan ya. Apakah itu berjualannya secara online atau berjualannya di rumah kah ya. Nah, di sini kalau kamu ingin melakukan sesuatu jangan pernah menunda karena di sini ada perubahan yang baik yang akan mendekat dalam kehidupan kamu. Ya. Ini Leo memasuki Oktober nih sedang giat-giatnya ya, kreativitasnya ini bagus, berkembang luar biasa di sini. Jadi kamu bisa tahu bahwa hal ini boleh dilakukan, hal ini tidak boleh dilakukan. Ya, sangat bagus ya. Jadi kalau kamu ingin melakukan sesuatu Leo, entah itu dalam pekerjaan kamu, entah itu mungkin dalam hubungan kamu dengan seseorang, atau dalam meniti karir kamu tuh jangan jangan ditunda. Kalau kamu rasa bahwa ini tepat, ini benar, ini bermanfaat buat diri kamu ya lakukan ya. Karena apa? Karena ada perubahan yang baik, ada satu pergerakan menuju ke hal-hal positif dalam kehidupan kalian nih di sini ya. Ada keuntungan besar dalam hal keuangan. Itu yang aku rasakan ya untuk kalian dan ingat selalu pembacaannya umum. Kemudian yang aku rasakan juga di sini ada kabar yang akan kamu dengar ya. Ada kabar-kabar yang akan kamu dengar dan kabar ini tentunya membuat kamu sedikit bahagia, terhibur ya. Ada hal-hal yang membuat kamu ini merasa bahwa oh ternyata ini ya yang aku hadapi selama ini ya. Jadi ada kabar yang sifatnya positif yang akan kalian dengar memasuki Oktober tahun 2025. Kemudian juga yang aku rasakan untuk Leo, kamu harus berani berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak kamu sukai, ya. Untuk sesuatu hal yang tidak cocok, ya kamu rasa tidak cocok, ya kamu harus berkata, berani berkata jujur, berani berkata tidak, berani menolak. Contoh, ini contoh kecil. Misalnya dalam pergaulan nih, ada teman-teman kamu yang, nih Leo, boleh nggak aku pinjam duit kamu? Ini contoh kecil ya. Nah, mungkin kamu punya duit ya, tapi kamu juga membutuhkan. Nah, kamu harus berani berkata, aku ada duit sih, tapi aku juga membutuhkan karena pengeluaran aku banyak, seperti itu. Jadi, jangan merasa bahwa dia teman dekat kamu, lalu ya kamu tidak berani menolak. Ya, jadi harus berkata jujur tentang sesuatu hal yang tidak kamu sukai atau tentang sesuatu hal yang bertentangan dengan hati kamu. Contoh lain lagi nih, ada yang mengajak kamu pergi, entah pergi kemana, kamu lelah dan kamu capek karena bekerja seharian. Ya, why not ya? Katakan saja, aku tidak ikut deh ya. Aku ingin istirahat aja di rumah, seperti itu. Jadi berani berkata jujur, berani berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak ingin kamu lakukan. Ya, Leo. Ada kesedihan yang aku rasakan untuk Leo. Ada kekecewaan. Aku nggak tahu di sini kalian kecewa karena apa. Karena ini pembacaan umum, ya. Itu yang aku rasakan. Apakah kamu kecewa tentang sesuatu kabar? Ya, mungkin kamu sedang menanti-nanti kabar dari seseorang atau ada yang berjanji sama kalian di sini ya tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan materi atau keuangan atau apalah itu ya, dan janji dia mungkin tidak tepat ya, tidak tepat waktu. Nah, kamu sedih, kamu kecewa. Itu yang aku rasakan ya, ada kesedihan, ada hal-hal merasa kamu merasa bahwa aku dikecewakan ya. Contoh ini misalnya ada yang berhutang sama kamu, terus dia berjanji akan membayar, kemudian ya mungkin dia tidak menepati janji dia. Nah, ini kamu kecewa di sini ya.
Seperti itu contoh kecilnya. Jadi aku rasakan ada kesedihan nih di antara zodiak Leo ya. Bukan hanya materi saja di sini, tapi ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, ya dikecewakan oleh orang terdekat kamu. Apakah dia teman dekat, apakah dia keluarga kamu, atau bahkan bisa pasangan kamu ya. Tapi kamu jangan terlalu lama kecewa, jangan terlalu lama bersedih hati Leo ya. Karena sesuatu yang baik yang akan mendekat dalam kehidupan kamu memasuki Oktober tahun 2025. Ini Leo, kamu disarankan untuk eh cobalah ambil waktu untuk diri kamu sendiri. Mungkin ada di antara kalian yang lelah dalam bekerja, ya perlu untuk cuti. Cobalah ya, ambil cuti untuk diri kalian, jalan-jalan, ya. Tidak ada salahnya untuk menikmati kehidupan, ya, liburan. Ada di antara kalian aku rasakan mungkin ada yang akan melakukan perjalanan kecil di sini, perjalanan singkat. Apakah aku katakan tadi mungkin keluar kota atau bahkan sekedar jalan-jalan, itu bagus. Bagus untuk bisa menenangkan pikiran dan hati kalian di sini, Leo, ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin hal-hal yang kamu anggap baik. Kalau ingin mengerjakan sesuatu tuh jangan ditunda-tunda ya, karena di sini Leo banyak di antara zodiak Leo yang sedang kreativitasnya itu sedang berkembang ya. Jadi kalau kamu ingin melakukan sesuatu dan kamu rasa ini cocok, ini berguna dan bermanfaat buat kamu, ya lakukan ya. Jangan pernah menunda bahwa nanti aja deh, bulan depan aja atau minggu depan aja, jangan ya. Karena hal-hal kesempatan itu atau keberuntungan itu tidak akan datang seperti yang kamu harapkan ya. Itu keberuntungan dan kesempatan itu datangnya secara tiba-tiba. Ya. Contoh kecilnya ya, ada di antara kalian yang menawari, mungkin ada orang yang menawari kalian bekerja, mungkin ada zodiak Leo yang saat ini sedang mencari pekerjaan, lalu ada tawaran datang dalam kehidupan kalian, kalian berpikir pekerjaan ini nggak cocok sih buat aku, nanti aja deh, aku akan cari yang lain yang lebih yang lebih aku sukai, seperti itu ya. Bisa aja tawaran yang datang ke kamu itu cocok karena kamu kan belum menjalani ya. Jadi jangan pernah menunda-nunda hal-hal yang atau kesempatan yang datang sama kalian di sini Leo ya, untuk kebaikan kalian. Oke, itu saja yang aku punya untuk kalian. Semoga ini bermanfaat dan berguna untuk zodiak Leo.